Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvina Saskia, saya dari Prodi D4TLM. Di sini saya akan mempresentasikan perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia dengan GDPR. Di sini topik yang akan saya bahas yaitu ada 4. Yang pertama, apa itu GDPR? Yang kedua, apakah GDPR berlaku di Indonesia? Yang ketiga, perlindungan data pribadi berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Yang keempat, ketentuan hukum mengenal perlindungan privasi data pribadi di beberapa negara. Apa itu GDPR? Secara umum, GDPR merupakan peraturan mengenal perlindungan data pribadi yang berlaku bagi seluruh individu, perusahaan, atau organisasi di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses data pribadi penduduk. Uni Eropa. Tujuan dari berlakunya GDPR adalah agar data pribadi yang diperoleh pengusaha tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Data-data pribadi yang dikontrol berdasarkan GDPR antara lain ada informasi dasar seperti nama, nomor identitas, dan alamat. Ada data web seperti lokasi, alamat IP, cookie, dan RFID. Terus ada data kesehatan dan genetik. Yang kedua, apakah GDPR berlaku di Indonesia? GDPR tidak hanya berlaku di Uni Eropa, melainkan untuk seluruh bisnis di dunia yang menyimpan dan mengolah data pribadi, termasuk bisnis di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook yang mengirimkan email mengenal pembaruan kebijakan privasi, seperti menjelaskan data apa saja yang diambil oleh perusahaan dan tujuan dari penggunaan data tersebut. Di dalam GDPR juga terdapat ketentuan bahwa data pribadi tidak boleh dimanfaatkan apabila pemilik data belum memberikan izin, terutama bagi Anda yang melakukan kegiatan bisnis secara online dan menuntut pelanggan Anda untuk memasukkan data atau informasi penting ke dalam sistem, terlebih dengan adanya kasus penyalahgunaan data pribadi di Facebook. Masyarakat menjadi semakin berhati-hati dalam memberikan data pribadinya. Yang ketiga, ada perlindungan data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum GDPR berlaku efektif secara global, Indonesia telah memiliki aturan mengenal perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU IT dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, Permenkominfo tanggal 20 2016. Dalam Permenkominfo tanggal 20 2016, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada prosesi perolehan dan pengumpulan. Ada pengolahan dan penganalisisani. Kedua ada penyimpanan. Ketiga ada penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan atau pembukaan aksesi, dan pemusnahan atau penghapusan data pribadi. Data pribadi wajib dilindungi dalam setiap proses di sistem elektronik, mulai dari perolehan data hingga pemusnahan data pribadi tersebut. Layaknya GDPR yang memberikan hak bagi pemilik data pribadi untuk menghapus datanya. Right to be forgotten. Pasal 26 ayat 3 UU IT juga mengatur tentang hak bagi pemilik data pribadi untuk dihapus datanya, di mana disebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya, perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa.
Di Indonesia pada pasal 51 RUU Perlindungan Data Pribadi terdapat larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya serta menggunakan ataupun mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Di Uni Eropa pada pasal 9 GDPR terdapat larangan untuk membongkar segala informasi yang mengungkap identitas ras, etnis, agama, keyakinan, data biometrik, data kesehatan, dan kehidupan seksual pengguna. Pemilik data harus terlebih dulu setuju apabila data-data tersebut diproses. Tapi pasal ini tidak terlalu berlaku bila ada keperluan yang sifatnya darurat seperti penegakan hukum. Yang keempat yaitu ketentuan hukum mengenal perlindungan privasi data pribadi di beberapa negara. Yang pertama di sini saya mengambil di European Union General Data Protection Regulation pada tanggal 20 Februari 1995. Dewan Menteri Uni Eropa menyetujui rancangan petunjuk atau instruksi direktif. Direktif ini secara formal disetujui pada tanggal 24 Oktober 1995 dan baru akan berlaku efektif 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1998. Direktif ini mengharuskan ke-15 negara Uni Eropa untuk mengundangkan peraturan yang berkenan dengan pengolahan data pribadi, processing of personal data. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa tujuan dari direktif ini adalah untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan dari setiap orang, khususnya hak atas pribadi, dalam kaitannya dengan pemrosesan data pribadi. Dalam direktif ini, pengolahan processing diidentifikasikan sebagai setiap tindakan atau kumpulan tindakan baik secara sistematis maupun tidak, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengumpulan, perekaman, perorganisasian, penyimpanan, penyesuaian atau perubahan, pencairan, konsultasi, penggunaan, penyingkapan dengan pengiriman, penyebaran atau cara lainnya yang bijak, penjajaran atau kombinasi pembatasan, penghapusan atau pengerusakan. Di sini ada berupa sanksi atau hukuman bila melanggar GDPR. Dibandingkan dengan pedoman perlindungan data sebelumnya, GDPR telah meningkatkan hukuman atas pelanggaran apabila terjadi kebocoran data. Maka perusahaan dikenai denda 20 juta euro atau 4% dari pendapatan global. Kasus kebocoran data yang lebih kecil akan dikenai denda 10 juta euro atau 2% dari pendapatan global perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.